Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran hadis pada kelas 8 ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam semangat mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia ini. Dan barakallahu fikum. Kita masuk sekarang untuk hari ini adalah pelajaran yang kedua. Ya, setelah pertemuan yang pertama kita mempelajari pelajaran yang pertama yaitu tentang iman tentang bagian-bagian dari iman atau cabang-cabang dari iman. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang ilmu dalam pembahasan di bab yang masih bab pertama. Nah, keutamaan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kita ke babnya dulu, pelajaran yang kedua. Nah, keutamaan menuntut ilmu, bisa kalian beri judul di buku kalian di kotak yang kosong ya. Nah, di atas. Ini ada gambar gambar apa itu? Gambar bulan yang menerangi bumi ya. Ini adalah gambaran bahwasanya bulan itu ibarat adalah para ulama. Ulama tentunya adalah disebut ulama karena ilmu yang ada pada dirinya. Nah, ilmu itu akan bisa menerangi kegelapan dari kegelapan kejahilan, kebodohan. Nah, ibarat bulan yang menerangi bumi di malam hari. Bisa dipahami ya? Itulah keutamaan ilmu. Nah, bisa menerangi manusia dari gelapnya kebodohan, gelapnya maksiat. Barakallahu fikum. Nah, kita akan baca hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rahul Muslim. Nanti hadisnya dihafal ya, distorkan ya lewat VN. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rahul Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan untuknya dengan ilmu tersebut jalan ke surga. Nah, ini keutamaan yang sangat besar keutamaan menuntut ilmu, yaitu Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nah, siapa dari kita yang tidak ingin ke surga? Semuanya ingin ke surga. Nah, jalan pintasnya itu adalah dengan belajar menuntut ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ketiga, al-hadis salis an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Saya ulangi. An Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dia berkata, Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memudahkan atau memahamkan dia tentang agamanya. Jadi dalam hadis ini terhadap juga keutamaan ilmu, yaitu apa? Orang yang paham
tentang agamanya adalah tanda-tanda kebaikan, ya, tanda-tanda dikehendaki kebaikan Allah atas dirinya. Jadi tanda-tanda ya dikehendaki kebaikan pada seorang hamba oleh Allah adalah dia paham tentang agamanya. Nah, kita memahami agama tentunya dengan apa? Ya, dengan belajar. Jadi ada saling terkait ya dengan hadis yang kedua. Nah, jadi intinya di sini adalah keutamaan menuntut ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Satu, yaitu tadi dimudahkan jalannya ke surga. Yang kedua, ya sebagai tanda-tanda kebaikan seorang hamba. Tanda-tanda kebaikan seorang hamba. Nah, hasil dari kebaikan dan tentunya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini ada makna kosakata ya. Salaka artinya masuk atau berjalan. Kemudian ada yaltamisu, mencari atau menginginkan. Yufaqih artinya adalah Allah memahamkannya. Nah. Baik, kita ke makna dan bimbingan hadis bahwasanya ya keutamaan mencari ilmu, menuntut ilmu agama itu sangat banyak, sangat besar ya. Baik di dalam hadis tadi ada 2 hadis dan juga di dalam Al-Qur'an juga banyak keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Di antaranya adalah di dalam surat Fatir ya, ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ya innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut ya kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, di sini ada keutamaan para ulama. Ya, dia adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Karena pada diri ulama terhadap ilmu. Ilmu, tentunya ilmu yang besar adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala. Ya, dengannya, kalau kita sudah mengenal Allah Ta'ala, maka akan timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena kebesaran dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian di ayat Zumar, ayat yang ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun alladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Nah, katakanlah ya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Di sini ada pertanyaan, ya, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, ini sebenarnya bentuk pertanyaan tapi tidak untuk dijawab. Tapi ini adalah bentuk dari penegasan. Tentunya tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sangat beda ya. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan juga tentang keutamaan ilmu. Ya, dibedakan oleh Allah Ta'ala antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, kemudian dari keutamaan ilmu yang lain, ya, dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya beliau SAW bersabda, ya, Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warisul ilm faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Nah, sesungguhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan emas maupun perak. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Nah, dalam hadis ini juga ada keutamaan ilmu bahwasanya Nabi SAW itu tidak mewariskan kepada umatnya berupa harta, tetapi yang beliau wariskan adalah ilmu, yaitu apa? Ya, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan hadis-hadis. Nah, itu adalah warisan Nabi SAW yang sampai kepada kita. Nah, dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan hadis, sunnah-sunnah Nabi, maka dia telah sungguh ya mengambil bagian yang banyak, yaitu yang sempurna. Dan juga menunjukkan keutamaan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi setelah kita mempelajari dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis dalam bab ini, sangat besar keutamaan berilmu ya. Jadi untuk kita untuk selalu semangat dalam belajar ya agama ini. Nah, diharapkan untuk kita untuk ya dalam belajar ya, untuk rajin dalam belajar untuk ilmu ya. Kemudian juga ya untuk tawaduk dalam belajar,
merendahkan diri. Nah, kemudian untuk berkeinginan kuat ya dalam menuntut ilmu syar'i dan untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Nah, ini dari praktik perilaku keseharian. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan ilmu, ya, untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tawadu dalam mencarinya, ya, dan punya azam yang kuat, ya, untuk mendapatkan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Dan ilmu itu pertama dengan kita pertama niat karena Allah Ta'ala, sungguh-sungguh dalam hatinya, kemudian ya beradab dengan adab yang baik dalam belajar, ya walaupun tidak belajar langsung dengan guru, misalnya belajar dengan online, ya sama adab-adabnya, ya tentunya dengan amanah. Nah, sebagaimana yang telah diberikan kepada antum semuanya, nah, sebagai seorang pelajar. Nah, barakallahu fikum. Untuk yang terakhir adalah biografi sahabat perawi hadis. Tadi hadis yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, wafat pada tahun 60 Hijriah. Di antara ciri fisiknya adalah beliau tinggi, berkulit putih, tampan, ya. Masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah, termasuk sekretaris atau penulis wahyu, ya. Jadi Muawiyah termasuk dari salah satu sahabat yang menuliskan wahyu. Kemudian menjadi gubernur, ya, dan khalifah selama 20 tahun. Jadi setelah Muawiyah ini menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian doa Nabi untuk beliau adalah, ya Allah, jadikan dia orang yang mendapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk. Nah, ini keutamaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia. Barakallahu fikum. Ini saja di pertemuan pelajaran yang kedua tentang keutamaan ilmu. Mudah-mudahan dengannya kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa lebih semangat dalam belajar mempelajari agama kita, agama Islam yang sempurna ini. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.